Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya, nikmat yang tak terkira, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menikmati sajian-sajian kalam-kalamullah. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya mampir saja. Ada yang baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sampai 60-70 tahun. Dalam bahasa Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini kita sudah 40 tahun, kalau kita meminjam usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 23 tahun lagi kita akan hidup di dunia ini dan kembali kepada kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sekedar mampir saja. Maka para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bukan hanya mengejar duniawi saja. Kalau kita mau mengukur kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat sama seperti kita di dunia 1000 tahun lamanya. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup kita ini kita habiskan hanya untuk duniawi saja, maka rasanya merugi kita. Maka inilah pesan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolahnya kita, kuliahnya kita, atau aktivitas apapun kita, berbisniskah kita, atau apapun profesi kita, niatkan hanya ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Maka kalau kita lihat hadis ini, kita lihat bagaimana sababun nuzul hadis ini, sababul wurud hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada orang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi yang lain ada juga yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, karena ada demenannya dia kemudian hijrah ke Madinah. Maka itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu berpahala karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketika kita hijrahnya karena sesuatu, karena perempuankah, karena harta bendakah, atau karena jabatankah, maka apa yang diniatkan dia dapatkan, tetapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merugi kita kalau kita niatkan hanya untuk duniawi saja. Man aradad dunya
fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ungkapan ini, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin bahagia di dunia, maka kejarlah dengan ilmu. Siapa yang ingin menggapai akhirat, maka kejarlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kalau amalan yang diawali dengan ilmu, maka insya Allah semuanya akan bernilai pahala. Tidurnya orang yang berilmu, maka dia akan bernilai lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One yang berbahagia, kalau orang bodoh, tidurnya orang bodoh, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun. Apapun yang dikerjakan oleh orang yang berilmu, baik itu nilai ibadah, nilai manfaat, nilai duniawi, karena yang dia kerjakan karena ilmu, maka dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk senantiasa apapun yang kita kerjakan hanyalah bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu rugi kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang merugi. Banyak orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mestinya beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bilang ada orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi itu? Sampai-sampai pentingnya ayat ini, informasi ini penting dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menggunakan redaksi huruf qasam dengan sumpah wal 'asri, demi masa, demi waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada tipe-tipe yang merugi. Siapa tipe-tipe yang merugi itu? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang merugi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan oleh Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.